Halo teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam perkuliahan Desain dan Analisis Berorientasi Objek. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari mengenai dasar-dasar UML atau pengenalan mengenai UML. Nanti kita akan memahami konsep dasarnya dan salah satu UML paling sederhana yang biasanya dipelajari di awal yaitu use case diagram. Tujuan dan prasyarat pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran yaitu nantinya mahasiswa diharapkan akan memahami komponen dasar UML dan diagram kasus penggunaan. Ini salah satu komponen UML yang dasar dan akan dipelajari di awal perkuliahan. Serta mengenal alur kerja desain berorientasi objek. Serta nanti akan kita praktekkan ya menggunakan peralatan diagram yang kemarin sudah saya arahkan yaitu menggunakan IDIAS Modeler. Adapun prasyarat perkuliahan masih seperti sebelumnya, yaitu mahasiswa sebelum mengikuti perkuliahan ini ya diharapkan sudah memahami materi tentang logika dan algoritma pemrograman serta pemrograman berorientasi objek. Kita masuk ke pengenalan mengenai UML. Pembelajarannya kita mulai dari pengertian dan komponen dari UML. UML ini merupakan singkatan dari bahasa Inggris yaitu Unified Modeling Language ya. Teman-teman nanti boleh mengeja UML atau UML gitu bolehlah ya. Kita akan walaupun ini merupakan singkatan bahasa Inggris, bahasa sehari-hari kita kan bahasa Indonesia. Nah, ini adalah standar bahasa visual yang digunakan untuk memodelkan atau pemodelan sistem perangkat lunak ya. Jadi kebanyakan perangkat lunak untuk saat ini dimodelkan menggunakan UML yang banyak diakui lah ya. Nah, UML ini membantu para pengembang, perancang, dan pemangku kepentingan dalam menggambarkan struktur, perilaku, dan interaksi dari sebuah sistem. Adapun komponen-komponen dalam UML yang utama, ya, nanti kita bagi menjadi dua kategori, ya, berdasarkan tujuan dan jenis diagram yang dibuat. UML nanti akan ada sekitar 14 diagram, ya, nanti kita pelajari, tapi sebenarnya tidak semua kita praktekkan, ya. Yang dibagi setidaknya dari 14 itu ke dalam dua kategori besar, yaitu diagram struktural dan diagram perilaku. Nah, seperti apa detail dari dua kategori itu mari kita pelajari. Yang pertama diagram struktural ya. Untuk diagram struktural, komponen diagram strukturalnya ya nanti kurang lebih seperti berikut. Diagram struktural memodelkan aspek statis ya dari sistem ya. Jadi nanti bukan merupakan sebuah aliran seperti struktur kelas, objek ya, dan hubungan antar kelas antar elemen ya. Adapun komponen utamanya nanti meliputi yang pertama yaitu kelas diagram itu sendiri ya. Ini nanti akan memodelkan struktur sistem menggunakan kelas, atribut, metode, dan relasi. Nah, ini prinsip-prinsip dari PBO ya. Jadi kalau teman-teman sebelumnya belum memahami PBO ya, akan sulit menangkap konsep-konsep ini ya. Mengenai kelas itu sendiri ya. Kemudian atribut ini kalau di pemrograman mungkin teman-teman kenalnya variabel ya. Kemudian metode, fungsi atau prosedur nanti maksudnya akan kita representasikan secara visual menggunakan metode ini ya. Dan juga relasi ya. Relasi itu penggunaan atau hubungan antara kelas satu dengan kelas yang lainnya. Ini mirip dengan konsep inheritance ya atau pewarisan. Begitu juga nanti dengan prinsip instansiasi, yaitu membutuhkan sebuah objek dari sebuah kelas ya. Kemudian objek itu sendiri ini merupakan diagram objek ya. Jadi kemarin ketika kita mempelajari tentang pemrograman berorientasi objek ya, bentukan ya dari sebuah kelas itu nanti akan membuat objek. Nah, dalam diagramnya nanti ini akan merepresentasikan instance atau bentuk nyata dari kelas dalam suatu sistem ya. Kemudian berikutnya adalah interface ya atau komponen interface ini. Ini adalah definisi antarmuka yang dapat diimplementasikan oleh kelas atau komponen ya. Jadi nanti ingat antarmuka di sini bukan user interface ya atau antarmuka pengguna ya. Di sini antarmuka ini mirip dengan abstraksi atau mirip dengan bentuk sederhana dari keseluruhan program yang nantinya akan dibuat ya, bentuk dasarnya ya. Kurang lebih nanti diimplementasikan menggunakan interface ini. Kemudian package ya.
Nah, untuk package ini nantinya digunakan untuk pengelompokan elemen-elemen model ke dalam satu kesatuan. Jadi nanti beberapa kelas akan kita kelompokkan dalam satu package ya. Atau nanti beberapa objek-objek lain juga bisa kita kelompokkan dalam satu package ya. Ini kaitannya dengan kepentingan untuk mengklasifikasi kelompok-kelompok objek yang kita anggap sama. Nah, selanjutnya komponen diagram struktural berikutnya adalah association. Nah, ini adalah hubungan antar elemen, biasanya antar kelas atau objek. Komponen berikutnya adalah generalization. Ya, ini menunjukkan hubungan pewarisan atau inheritance antar kelas ya. Jadi nanti beberapa objek ya perlu ditunjukkan itu terbentuk dari kelas-kelas yang mana ya. Atau beberapa kelas itu diwariskan dari kelas-kelas yang mana ya. Nanti kita akan menggambarkan dengan komponen generalization ini. Kemudian ada komponen aggregation dan composition ya. Nah, aggregation dan composition ini menggambarkan hubungan bagian dari antara objek atau kelas ya. Jadi di suatu objek itu merupakan bagian dari kelas mana atau suatu kelas itu bagian dari kelas induk yang mana ya. Kemudian ada komponen itu sendiri ya, yaitu mewakili komponen fisik yang dapat digunakan kembali dalam sistem. Nah, jadi nanti komponen fisiknya apa yang bisa dipakai kembali oleh sistem. Kemudian deployment diagram, ini nanti menggambarkan bagaimana perangkat lunak akan dipasang di lingkungan fisik ya. Jadi ini kemarin sudah saya jelaskan juga ya, bahwa nanti kemungkinan ketika kita mengembangkan sebuah sistem ya, boleh jadi antara database kemudian servernya ya, server programnya ya, kemudian dengan beberapa API itu diletakkan dalam server-server yang berbeda ya, sehingga nanti kita harus menggambarkan dalam deployment diagram ya, bagaimana keseluruhan sistem kita nantinya akan bekerja, melibatkan bagian-bagian fisik lingkungan apa saja ya, nanti ya, semestinya digambarkan di sini. Nah, untuk contoh diagram struktural nanti ada kelas diagram ya yang wajib kita pelajari ini ya. Kemudian nanti tambahnya kita mempelajari objek diagram ya, kemudian komponen diagram ya. Dan yang wajib lagi nanti adalah deployment diagram. Ini sederhana tapi perlu digambarkan dengan jelas ya. Kemudian berikutnya ada package diagram. Kalau package diagram ini opsional juga karena kelas itu ya model pengelompokannya ada yang berdasarkan package ini ya, ada yang nanti berdasarkan kelas name-nya atau nama kelasnya juga ya. Pada prakteknya seperti itu. Nah, berikutnya komponen diagram perilaku ya. Diagram perilaku sendiri memodelkan dinamika dari sistem ya, termasuk interaksi dan alur kerja ya. Kata kuncinya adalah alur ya untuk diagram perilaku ini. Nah, komponen utamanya meliputi yang pertama adalah aktor ya. Nah, aktor ini adalah entitas eksternal yang berinteraksi dengan sistem, misalnya pengguna atau sistem yang lain. Ingat, aktor ini tidak harus manusia ya. Pengguna yang dimaksud di sini bisa manusia, juga bisa komputer lain atau nanti sistem yang lainnya juga. Itu nanti prakteknya ketika teman-teman belajar web service atau API, Application Programming Interface ya. Nah, ini mungkin konsep saja ya. Teman-teman tidak benar-benar harus mempelajari API atau Application Programming Interface sebelum mempelajari ini ya. Kemudian use case ya. Nah, use case ini adalah deskripsi dari fungsi yang disediakan oleh sistem dari sudut pandang aktor ya. Jadi ingat kata kunci fungsi ya yang kita gunakan dalam use case ini. Jadi nanti sistem itu akan menjalankan fungsi apa? Misalnya fungsi mengeluarkan uang ya, kemudian fungsi memverifikasi PIN dan lain sebagainya ya. Nah, itu nanti perlu digambarkan dengan fungsi. Tapi konteksnya di sini adalah fungsi-fungsi yang benar-benar itu ya tergambar oleh aktor ini ya. Baik itu aktor manusia ataupun aktor sistem yang lainnya. Kemudian activity. Nah, activity ini menggambarkan alur kerja atau aktivitas dalam suatu proses ya. Selanjutnya adalah state ya. Ini adalah status suatu objek dalam sistem yang berubah seiring dengan terjadinya peristiwa ya. Jadi status atau keadaan ya dari alur suatu suatu waktu atau alur peristiwa itu nanti perlu digambarkan state atau status-status yang terjadi pada masing-masing timeline yang ada.
Kemudian event ya. Nah, event ini merupakan pemicu yang menyebabkan perubahan status dalam suatu sistem. Hubungannya dengan state ini ya. Nah, jadi nanti apa yang menyebabkan perubahan pada state ini ya, dari satu timeline ke timeline yang lainnya itu nanti digambarkan oleh event. Selanjutnya adalah message ya. Message ini adalah komunikasi antar objek atau komponen dalam suatu sistem. Jadi nanti informasi-informasi apa saja yang dialirkan ya antara objek ya atau komponen lain dalam suatu sistem nanti digambarkan menggunakan message ini. Selanjutnya adalah interaction ya. Interaction adalah alur pesan yang terjadi antara objek dalam sistem untuk mencapai suatu tujuan tertentu ya. Jadi nanti interaksinya itu seperti apa ya antara objek itu perlu digambarkan di sini ya. Nah, untuk contoh diagram perilaku ya, nanti ada use case diagram yang akan kita pelajari sekaligus dalam pertemuan ini ya. Kemudian nanti ada activity diagram ya. Selanjutnya nanti ada sequence diagram juga, dan ada state machine diagram, communication diagram, dan interaction overview diagram. Nah, yang penting-penting nanti ini ya, 3 ini ya, nanti biasanya dituntut ketika kita mengerjakan skripsi. Use case diagram, activity diagram, dan sequence diagram. Yang lainnya mungkin bisa opsional ya. Nah, secara umum ya klasifikasi dari UML diagram ya bisa digambarkan seperti ini. Behavioral diagram ya, nanti ada activity, timing diagram, state machine diagram, sequence diagram ya. Kemudian use case diagram, interaction overview, dan ada communication diagram. Sementara yang sifatnya struktural, yang bukan aliran ya, nanti ada class diagram, object diagram ya, kemudian package diagram, composite structure diagram, komponen diagram, deployment diagram, dan ada profile diagram ya. Nanti penyebutan diagramnya mungkin bisa beda-beda ya, tapi yang pasti itu class diagram, use case diagram, activity diagram ya, kemudian sequence diagram ya, kemudian deployment diagram. Untuk package juga sering ada sih ya, cuma untuk package itu best practice-nya ya, saya sendiri ya kadang menerapkan kadang enggak. Ini package itu seperti penerapan itu ya, kalau kita mengelola file-file kita dalam sebuah folder itu aja, tapi nanti ini kaitannya dengan programming atau penataan kode program. Nah, selanjutnya kita perdalam mengenai use case diagram ya. Kita mulai perdalam mengenai pengertian dari use case diagram ini ya. Use case diagram adalah salah satu jenis diagram UML yang digunakan untuk memodelkan interaksi antar pengguna ya, atau aktor dan sistem. Nah, diagram ini nantinya memetakan fungsi-fungsi yang disediakan oleh sistem dari sudut pandang pengguna, serta memperlihatkan bagaimana aktor berinteraksi dengan berbagai use case atau kasus penggunaan dalam sistem ya. Jadi nanti interaksinya itu seperti apa dengan sistem pada aktor tersebut. Termasuk pada prakteknya di use case diagram itu nanti akan menggambarkan bagaimana antara satu use case dengan use case yang lainnya, antara fungsi sistem dengan fungsi sistem yang lainnya, itu nantinya perlu digambarkan ya. Nah, tujuan dan manfaat dari use case diagram ya, nanti yang pertama ya, mendefinisikan fungsionalitas sistem dari perspektif pengguna ya. Jadi nanti fokusnya ya, atau pendorongnya, motivasinya itu adalah pengguna. Motivasi bagaimana kita merancang sistem atau sudut pandangnya ya, mungkin kata yang lebih tepat adalah sudut pandang fungsionalitas sistem terhadap pengguna. Nah, kemudian yang kedua ya, yaitu memudahkan komunikasi antara pemangku kepentingan dan tim pengembang tentang apa yang sistem perlu lakukan, apa yang perlu dikembangkan oleh pengembang ya, pada sistem yang akan dikembangkan tersebut ya. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan sistem secara jelas ya. Jadi nanti kalau ini kaitannya dengan kontrak ya, kontrak kerjasama vendor atau pengadaan ya, itu nanti spesifikasinya menjadi jelas ya. Dan nanti kalau itu terkait dengan penentuan harga, harganya juga menjadi lebih jelas ya. Apa yang diminta atau yang dibutuhkan oleh pengguna sistem ya. Dan apa yang nantinya kira-kira perlu dikerjakan oleh pengembangnya ya. Nah, selanjutnya kita pelajari mengenai komponen dari use case diagram.
Yang pertama adalah aktor ya. Nah, aktor ini adalah representasi entitas eksternal yang berinteraksi dengan sistem ya. Jadi entitas eksternal, tidak harus manusia, tapi nanti simbolnya akan selalu seperti ini, menggunakan simbol manusia ya. Nah, aktor ini bisa berupa pengguna manusia, perangkat keras lain ya, atau sistem lainnya ya. Sistem lain biasanya bentuknya API itu, atau perangkat keras lain yang nanti dihubungkan melalui jaringan komputer ataupun saluran-saluran komunikasi data yang lainnya ya. Nah, aktor ini nantinya digambarkan dengan simbol orang atau stick figure ya. Nah, seperti ini ya. Tapi ingat di sini sekali lagi tidak harus manusia, tidak harus merepresentasikan manusia. Nah, selanjutnya adalah use case itu sendiri atau kasus penggunaan. Fungsi atau layanan yang disediakan oleh sistem atau aktor. Nah, jadi use case itu kata kuncinya mungkin yang lebih enak kita nyebutnya sebagai fungsi atau layanan apa yang akan disediakan oleh sistem. Setiap use case ya menggambarkan suatu tujuan yang ingin dicapai oleh aktor dalam interaksinya dengan sistem. Jadi nanti use case-nya itu ngapain? Ya, misalnya fungsi login ya, kemudian fungsi mendata ya, fungsi fungsi mendaftar ya. Hal-hal seperti itu nanti akan kita lihat beberapa contoh ya. Nah, untuk simbolisasi use case-nya nanti akan digambarkan dengan oval seperti ini dengan ada keterangan di sini. Nah, tadi yang aktor juga ada keterangan di bawahnya ya. Nah, selanjutnya adalah sistem boundary atau batas sistem. Nah, batas sistem ini nanti representasinya adalah garis kotak yang membatasi use case untuk menunjukkan bahwa fungsi-fungsi tersebut merupakan bagian dari sistem. Di luar kotak ini nanti dianggap tidak dilakukan oleh sistem ya. Ini wilayah atau aktor yang berinteraksi dengan sistem ya. Nah, contohnya nanti seperti ini ya. Misalnya di sini ada tim accounting ya, aktornya ya, kemudian ada master data team ya. Nah, mereka berinteraksi dengan create prospect customer, membuat customer prospect ya. Kemudian create prospect customer juga ya, yang master data team ini ya. Kemudian dia juga akan melakukan set credit limit of customer, membuat limit kredit dari customernya ya. Nah, ini dilakukan dalam aplikasi A ya. Kemudian karena mereka bekerja sama dengan sistem yang lainnya, misalnya ini untuk distribute active customer itu dilakukan oleh aplikasi B ya. Tapi ini ada include-nya. Setiap kita melakukan ini dia harus berinteraksi di sini ya. Ini gambaran nanti akan bekerja menggunakan API atau API ya. Application Programming Interface ya. Nah, kemudian aplikasi B sendiri ya. Misalnya dia juga harus ada di sini ya. Harus berinteraksi, harus melibatkan create and activate customer, harus aktifkan customer ya. Ini dilakukan oleh aplikasi C. Nah, di sana nanti juga ada tim accounting tersendiri karena ini merupakan sistem yang berbeda dengan yang ini ya. Kemudian di sini ada invoice customer. Nah, untuk contoh yang nyata ya di kehidupan kita sehari-hari ya, mungkin teman-teman saya kira familiar dengan marketplace ya. Sebut saja misalnya Shopee gitu ya. Shopee itu merupakan perusahaan marketplace ya, dia memberikan layanan jual beli barang di situ. Namun demikian kalau kita perhatikan ketika kita melakukan pembayaran, sebenarnya kita melakukan pembayaran melalui media bank. Nah, perbankan sendiri itu memiliki sistem tersendiri ya. Artinya aplikasi yang ada di Shopee itu harus berinteraksi melibatkan perbankan ya, aplikasi yang ada di perbankan ya. Kemudian perbankan sendiri ya, sebenarnya dia ada pengawasnya ya, perbankan digital ya, yaitu Bank Indonesia. Nah, maka ketika bank ini ya melakukan transaksi, jika dia istilahnya juga harus melapor kepada aplikasinya miliknya Bank Indonesia ya. Demikian juga nanti ketika nanti dari aplikasi misalnya ini Shopee-nya ya, ketika dia melakukan pengiriman barang. Nah, pengiriman barang itu sendiri dia melibatkan sistem yang lainnya juga ya. Trackingnya itu tidak dilakukan benar-benar oleh aplikasi Shopee, tapi ada sistem lain yang menyediakan tracking pengiriman barang. Demikian juga nanti dengan layanan-layanan semacam pay letter dan lain sebagainya, atau itu ya sekarang banyak layanan-layanan dompet digital atau semacamnya itu.
Itu sebenarnya merupakan sistem yang berbeda-beda ya. Tapi kita secara umum ya, dan nanti mungkin admin-adminnya mereka itu seolah-olah itu berinteraksi secara langsung ya. Walaupun melalui beberapa media komputer yang berbeda-beda atau media sistem informasi yang berbeda-beda ya. Nah, selanjutnya adalah association ya, atau relasi association ya. Ini adalah hubungan antara aktor dan use case. Nantinya digambarkan dengan garis tanpa panah ya. Jadi nanti penggambarannya nanti kurang lebih seperti ini, garis tanpa panah ya. Artinya nanti aktor itu akan memberikan message kepada sistem ya. Kemudian sistem juga akan merespon bolak-balik. Seandainya digambarkan dengan anak panah, maka anak panahnya harus bolak-balik ya. Nah, ini relasi association ini nantinya menggambarkan siapa yang melakukan atau memanfaatkan use case tertentu ya. Jadi nanti ini relasi asosiasi itu menggambarkan hubungan antara aktor dengan use case-nya ya. Nah, ini. Nah, selanjutnya adalah relasi include ya. Nah, untuk include ya, nantinya menunjukkan bahwa suatu use case selalu memasukkan fungsi lain dari use case yang berbeda. Ini seperti penggunaan kembali suatu fungsionalitas yang telah didefinisikan sebelumnya. Nah, contoh yang paling mudah mungkin teman-teman itu ya, teman-teman bayangkan ya, fungsi login ya. Ketika fungsi login ya, user ini login ya, setelah login ya, dia misalnya mengakses fungsi-fungsi yang lainnya, misalnya top up ya. Nah, top up ini ya, dalam prakteknya dia akan selalu diverifikasi dengan fungsi login, karena nanti login ada sesinya. Kalau sesinya habis ya, top up ini tidak bisa dilakukan. Jadi nanti top up ini akan selalu include login. Ketika menjalankan fungsi transfer, dia juga harus mengecek fungsi login ini, apakah dia sesinya masih login atau tidak. Nah, penggambarannya nanti seperti itu untuk include ini ya. Nah, include ini digambarkan dengan garis putus-putus ya, dan label. Ingat, di sini yang merupakan ujung anak panah ini merupakan yang ini ya, yang diperlukan oleh fungsi yang akan dijalankan ini ya. Nah, jadi nanti ketika menjalankan top up ya, dia wajib cek login dulu ya. Nah, gambar bahasa mudahnya mungkin seperti itu ya. Kemudian transfer dia juga wajib cek login, payment dia juga wajib cek login ya. Sedangkan yang di sini nanti pasti tergantung dengan login ini ya. Kemudian extend diagram. Nah, ini mirip dengan fungsi include ya. Nah, fungsi extend ini menunjukkan bahwa suatu use case dapat memperpanjang perilaku dari use case lain dalam kondisi tertentu ya. Jadi misalnya fungsi transfer ya. Fungsi transfer ini nanti bisa melibatkan fungsi yang lain atau tidak ya. Nah, misalnya di sini bisa sesama OVO atau fungsi rekening bank ya. Jadi nanti bisa milih salah satu, tapi tidak wajib ketika kita menjalankan fungsi transfer ini ya. Dan fungsi yang dilibatkan itu nanti dia ada di pangkalnya, bukan di ujungnya. Kalau tadi di sini fungsi yang menjadi itu ya, menjadi ketergantungan atau dependensi dari fungsi yang dimaksud itu yang ada di pangkalnya. Sementara ini fungsi yang menjadi fungsi induknya itu berada di ujung anak panah ini, extend ini ya. Fungsi menjadi induk, fungsi induknya ada di ujung anak panah. Ini fungsi induknya juga berada di ujung anak panah ya. Jadi nanti kurang lebih sama lah ya, extend. Tapi keterangannya di sini extend ya. Nah, ini. Kemudian payment ya, nanti ada payment tagihan atau payment pemesanan ya. Jadi nanti bisa salah satu ya paymentnya ini ya. Oke. Kurang lebih nanti seperti itu untuk payment ya. Berikutnya adalah generalization ya. Nah, untuk generalization ini menunjukkan bahwa suatu aktor atau use case merupakan spesialisasi dari aktor use case lain. Aktor atau use case yang lebih spesifik mewarisi fungsionalitas yang lebih umum ya. Misalnya di sini ada fungsi student ya. Kemudian di sini ada international student. Nah, fungsi international student ya, dia hanya berrelasi dengan enroll international student. Tapi ingat bahwa international student ini merupakan generalisasi dari student. Maka dia juga
mewarisi fungsi-fungsi yang berelasi dengan fungsi student. Ingat ini salah ya. Ini harusnya tanpa anak panah ya. Yaitu fungsi enroll student, kemudian enroll in seminar, dan enroll family member ya. Nah, nanti seperti itu. Nah, secara umum ya dapat kita simpulkan ya. Yang pertama ya bahwa UML sebagai standar pemodelan UML ini ya adalah bahasa standar untuk memodelkan sistem perangkat lunak secara visual. Ini nantinya membantu perancang dan pengembang menggambarkan struktur perilaku dan interaksi sistem secara jelas. Kemudian klasifikasi UML tadi ada struktural dan nanti ada yang perilaku ya atau behavioral ya. Kemudian untuk diagram struktural nanti ada kelas diagram, objek diagram ya semestinya tidak terkait dengan aliran ya. Kemudian untuk diagram perilaku ya itu nanti ada use case diagram, activity diagram ya. Kemudian sequence diagram ya ada anak panahnya. Ciri khas dari diagram perilaku. Kemudian tujuan dan manfaat use case diagram yaitu ya memodelkan interaksi antara aktor dan sistem untuk mengidentifikasi fungsionalitas sistem secara jelas. Diagram ini nantinya memudahkan komunikasi antara tim pengembang dan pemangku kepentingan, serta membantu dalam memahami kebutuhan sistem dari perspektif pengguna ya. Nah, berikutnya kita demonstrasikan pembuatan use case diagram menggunakan contoh ini ya. Nah, contoh ini ya. Nanti kita demonstrasikan pembuatannya. Harapannya teman-teman sudah menginstal IDEAS Modeler. Untuk cara instalasinya kemarin sebenarnya sudah saya tunjukkan ya, tapi nanti saya sertakan juga link tutorial instalasi IDEAS Modeler di video ini ya. Oke. Untuk pembuatan use case diagram pada contoh yang tadi saya tunjukkan ya, saya tunjukkan di sini dimulai dari menjalankan IDEAS Modeler ya. Oke, nanti tampilan awalnya kurang lebih seperti ini ya, IDEAS Modeler ketika loading ini tidak saya skip biar teman-teman nanti tidak bingung ketika muncul beberapa dialog yang mungkin agak membingungkan ya. Jadi nanti ada keterangan tadi unregister ya, tapi tidak masalah untuk IDEAS Modeler ya. Kemudian berikutnya ya kita create project ini ya, create project ya. Nah sampai di sini ya. Berikutnya kita berikan nama dari projectnya. Misalnya di sini adalah ya OOAD. Misalnya seperti itu ya. Autornya ya nama saya atau nanti silakan dibuat dengan nama masing-masing ya. Oke, untuk perkuliahan OOAD ya. Selanjutnya ya, coba ini saya klik Ctrl S ya. Nah, Ctrl S ya. Kemudian kita simpan ya. Ini kita simpan, teman-teman silakan disimpan ini ya di tempat yang sesuai ya. Nah, ya proyek ya. OAD, misalnya seperti itu ya. Kemudian ini kita simpan di sini ya. Nah, setelah itu diagram pertama yang akan kita buat adalah use case diagram. Di sini sudah ada pilihannya. Kita double klik aja. Nah, setelah sampai di sini ya, berikutnya kita akan membuat diagram ya dengan contoh kasus seperti ini ya. Yang pertama, kita tetapkan boundary dan aktornya dulu ya. Oke, ini aktor boundary dulu ya. Kita cari sistem boundary ya di sini ya. Nah, di sini misalnya di sini nama sistemnya adalah use case OVO ya. Kita kasih keterangan di sini. Use case ya. OVO ya. Nah, setelah sampai di sini ya, berikutnya kita tambahkan aktor ya. Nah, di sini ya. Nah, aktornya siapa di sini ya? Misalnya kita contoh sederhana ya, misalnya user OVO ya. User OVO, misalnya seperti itu ya. Nah, setelah ada boundary dan ada aktor ya, berikutnya kita menggambarkan beberapa use case yaitu top up dan saldo ya. Oke, di sini kita tambahkan top up ya. Kemudian berikutnya kita tambahkan di sini ya, saldo ya. Top up. Nah, berikutnya yang sini adalah saldo. Saldo. Seperti itu ya. Nah,
kesalahan tadi ya. Saya salah klik ya. Nah, ini semestinya yang dikasih sih saldo. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini sebenarnya ya kita bisa menambahkan beberapa ini ya pilihan ya. Nah, ini include ya di sini ya. Nah, itu seperti itu juga bisa. Misalnya kita ulang ya. Itu nanti bisa kita hubungkan secara langsung ya. Oke, mungkin kita demonstrasikan dalam dua cara. Yang pertama, di sini kita membuat extend ya secara manual ya. Ya, di sini ya. Oh, sorry. Ini semestinya nanti itu include ya. Nah, ini sekaligus saya koreksi ya dari contoh-contoh yang ada di sini ya. Nah, ketika kita top up kan nanti ini ya selalu menampilkan saldo ya. Nah, saldo ini semestinya ekstensinya adalah extend ya. Kita cari extendnya. Nah, extend seperti ini. Nah, ini di sini ya, extend ya. Seperti ini. Kemudian relasi dengan antara aktor kita gunakan association seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi gambar yang benar nanti seperti ini ya. Kemudian jangan lupa di save ya. Kemudian dari top up itu ya, kalau kita perhatikan ya, nanti akan ada include yaitu login ya. Nah, oke. Dari sini ya kita tambahkan include login. Kalau tadi kita tambahkan secara manual, kali ini kita tambahkan secara otomatis ya dari fungsi pilihan yang ada pada top up ini, yaitu fungsi login ya. Login seperti ini ya. Nah, sama bahwa user OVO ya ketika akan melakukan top up karena akan diperiksa loginnya, pastikan user OVO berinteraksi dengan fungsi login ini ya. Kemudian berikutnya adalah transfer ya. Transfer nanti extendnya adalah sesama OVO dan rekening bank ya. Nah, di sini kita tambahkan use case ya, transfer ya. Transfer ya. Nah, transfer itu nanti di dalamnya akan muncul opsional ya, yaitu sesama OVO atau bank lain ya. Sesama OVO ya. Atau satunya adalah transfer bank ya. Transfer bank. Nah, ini dengan ini relasinya adalah extend ya. Jadi kita pilih yang ini ya, extend ya. Ini relasinya extend lagi ya. Nah, sementara relasi dengan aktor adalah asosiasi ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Ingat untuk melakukan transfer ya, dia harus mengecek juga apakah fungsi yang ada di sini harus login dulu. Jika iya, maka di sini juga harus include login ini ya. Nah, oke, tapi nanti seperti itu. Ini tulisannya bisa dipindah-pindah seperti ini ya. Nah, berikutnya ya payment ya. Payment ini nanti sama include login dan nanti extend tagihan dan pemesanan ya. Oke, kita buat agak menjauh ya, karena di sini akan kita tambahkan dengan payment ya. Payment ya. Paymentnya nanti tagihan dan pemesanan ya. Nah, biasanya tagihan itu kayak tagihan listrik, pajak ya. Kemudian untuk pemesanan ketika kita belanja online itu kan pesan, kita bayar dulu ya. Tapi kalau tagihan ya sifatnya kita bayar di belakang ya. Pemesanan ya, misalnya seperti itu. Nah, ini nanti extend ya, karena ini merupakan bagian dari payment ya. Merupakan opsi payment ya. Ini ingat tagihan juga include login ya. Nah, login sendiri ya nanti akan menginclude register dan validasi data ya. Nah, sebelum login ya pastikan bahwa user ya sudah melakukan registrasi ya. Registrasi ya. Nah, saat registrasi ya, nah ini gambarnya kurang jelas ya. Nanti user ya pastikan ya ada validasi ya, validasi data ya, validasi sebenarnya tidak hanya registrasi saja ya, login juga membutuhkan validasi. Oleh karena itu loginnya di sini juga extend validasi ya, include validasi ya.
serta juga include registrasi ya. Nah, registrasi sendiri nanti juga include validasi data ya. Nah, kalau saat registrasi ya, tidak boleh nanti misalnya nama usernya sama dengan user yang lainnya. Nah, itu nanti validasi data. Sehingga nanti gambarnya akan seperti ini. Kemudian yang masih kurang di sini adalah relasi ya antara di sini user ya, antara user dengan registrasi ya. Oke, ini bisa kita pindah ke sini ya, biar lebih rapi. Nanti teman-teman bisa dirapikan karena ini demonstrasi. Kalau saya buat terlalu rapi mungkin nanti akan sangat lama durasi videonya ya. Kemudian nah, kalau user berinteraksi dengan validasi kan tidak ya. Nah, nanti berinteraksi dengan registrasi. Tapi nanti dalam login nanti akan ada validasi, dalam register juga akan ada validasi yang dilakukan oleh sistem ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, dapat kita koreksi ya mungkin ya. Berdasarkan penjelasan extend ya, menunjukkan bahwa suatu use case ya dapat memperpanjang perilaku dari use case lain ya dalam kondisi tertentu ya. Nah, jadi nanti yang benar ya di sini ya, top up itu nanti bisa ngecek saldo atau tidak. Artinya di sini opsional. Sementara yang sesama transfer ini ya, karena sesama OVO atau transfer bank itu nanti sifatnya itu bagian dari ini ya, maka yang tepat di sini adalah generalization ya. Nah, ini nanti semestinya ini kita rubah ya menjadi generalization ya. Nah, ini tidak bisa diedit ya ternyata ya. Oke, kalau memang tidak bisa diedit ya kita cancel ya. Kemudian ini ya kita hapus ya. Kita ganti menggunakan ini generalization ya. Nah, ini ya. Pilihannya nanti di antara dua itu ya, yaitu transfer itu mau transfer antar bank ya atau transfer sesama OVO. Demikian juga tadi yang ini ya, payment ya. Paymentnya ini lebih tepat kalau kita relasikan dengan generalization. Nah, inilah fungsi dari analisis ya, analisis dari OOAD ya. Sehingga nanti teman-teman nanti kalau misalnya punya analisis lain ya, ini semestinya relasinya apa? Nanti silahkan digambarkan, disampaikan ya, apa koreksinya ya dan apa alasannya. Baik ketika diskusi di kelas atau bisa disampaikan melalui kolom komentar ya. Oke, kurang lebih nanti seperti ini ya untuk gambarnya ya. Untuk tulisan-tulisan ini bisa dipindah-pindah posisinya. Nanti kaitannya untuk merapikan. Nah, seperti ini ya caranya. Yang ini kita seleksi ya. Nah, ini kalau terlalu dekat ya, tulisannya tidak kelihatan ya. Sehingga nanti kita harus memberikan jarak ya. Nah, ini bisa dipindah-pindah sini ya, sehingga nanti menjadi lebih rapi ya. Baik, saya kira demikian ya untuk materi kita kali ini ya. Teman-teman berikutnya nanti silahkan latihan membuat gambar diagram ya. Oh iya, ini ada yang lupa ya. Setelah ini ya hasilnya ya, karena biasanya kita akan itu ya menampilkan atau mengkomunikasikan diagram kita itu dalam itu ya dokumen ya. Sehingga nanti biasanya kita menginginkan diagram ini kita ekspor ya dalam bentuk gambar ya. Caranya adalah ini ya. Use case diagram. Nah, ini pertama kita rename dulu aja ya. Use case diagram misalnya di sini OVO seperti itu ya. Nah, setelah itu kita akan melakukan export ya. Export di sini ya. Nah, export ya kita jadikan image saja ya. Nah, yang diekspor ya, kalau kita nanti punya banyak diagram nanti akan tampil pilihan diagram yang akan diekspor ya. Tapi karena kali ini kita masih punya satu diagram ya, pilihan kita cuma satu di sini ya. Nah, berikutnya kita tempatkan di mana direktori penyimpanan outputnya. Misalnya di sini saya tempatkan di folder kuliah kita, yaitu desain dan analisis berorientasi objek ya, di proyek yang sama. Misalnya saya buatkan folder tersendiri ya, output misalnya seperti itu ya. Kemudian saya open di sini ya. Setelah itu kita klik OK ya. Oke, setelah kita klik OK ya, berikutnya bisa kita buka outputnya tadi ya. Hasilnya nanti kurang lebih akan seperti ini ya.
sehingga nanti bisa kita kelola dalam text editor seperti Microsoft Word ataupun yang lainnya ya. Baik, saya kira demikian ya untuk materi perkuliahan kali ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, koreksi ataupun diskusi, silakan sampaikan melalui saluran-saluran komunikasi yang ada, baik di dalam kelas, kolom komentar ataupun grup-grup komunikasi yang disediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.